Halo, assalamualaikum. Kenalkan, saya Mama Arka dan ini anak saya Arkan. Lihat ke depan. Di video ini saya mau menceritakan atau berbagi cerita atau sharing tentang pengalaman saya mempunyai anak yang mengidap skoliosis di usia kurang dari 2 tahun. Nah, Arkan ini mengidap skoliosis semenjak usia kurang dari 2 tahun. Nah, ketahuannya itu dia kan ada keterlambatan tumbuh kembang, ada speech delay juga, ada batu ginjal juga, punya juga rinitis alergi, pernah juga TB, atau apa ya namanya ya, TB lah, kurang tahu istilah yang lainnya. Nah, ketahuannya itu gimana? Ketahuannya itu karena Arkan ini telat jalannya, jadi di usia sekitar 18 bulan dia baru mulai belajar jalan. Tapi pas dia belajar jalan, kok jalannya miring gitu ya, kok bahunya tinggi sebelah, kok kenapa bahu yang kanan agak rendah, yang kiri agak tinggi. Awalnya saya cuman mungkin karena belum seimbang gitu ya. Saya juga sempat tanya ke neneknya, kenapa ini ya kok jalannya kayak gini. Mungkin belum seimbang karena baru belajar jalan gitu. Tapi lama-lama kok nggak lurus-lurus gitu jalannya, kok nggak tegak-tegak, kok tetap miring gitu. Kalau duduk pun dia posisi miring kayak gini. Jadi bahu yang kiri itu ada di bawah, bahu yang kanan turun, bahu yang kiri itu naik ke atas. Nah, jadi posisi kayak gini. Nah, setelah itu karena saya khawatir atau takut ada sesuatu, jadi saya bawa ke dokter spesialis anak. Setelah itu dirujuk ke dokter ortopedi, ternyata ada pembengkokan di tulang belakang atau skoliosis. Nah, dari dokter ortopedi itu menyarankan untuk terapi pijat, kayak di message gitu. Kata dokternya, ibu ini di message aja di rumah gitu. Gimana dok, kan saya nggak tahu gitu, takutnya salah. Enggak, ini kok cuman otot-ototnya aja katanya yang tegang. Jadi otot sebelah kiri itu dia tegang, otot leher yang sebelah kiri ini tegang, katanya dilemesin aja. Nanti juga insya Allah katanya, nanti kalau ini ototnya udah lemas katanya, nanti dia juga tegak sendiri, nanti seimbang lagi. Sama ibu aja sendiri di rumah katanya. Nanti setelah itu 2 bulan dari sekarang ibu balik lagi ke sini di ronsen lagi. Nah, setelah itu setiap hari saya rutin, saya pijit ya pelan-pelan di sini, di leher yang sebelah kiri sama yang kanan juga. Sama dokternya kan disarankan kiri kanan juga katanya, biar otot-ototnya lemas gitu, biar nggak tegang katanya lehernya. Setelah 2 bulan saya balik lagi ke ortopedi, di ronsen lagi. Nah, si hasil ronsen itu dilihatin lagi ke dokter ortopedi, dan hasilnya ini udah berkurang bu, ininya kemiringannya dilanjutin aja katanya. Nah, udah gitu udah saya lanjutin lagi. Setelah itu nah datanglah itu namanya COVID. Nah, dari situ kan saya nggak berani tuh ke rumah sakit, udah bolak takut. Tapi karena setelah COVID juga dia sakit-sakitan, memang dia dari umur 4 bulan tuh karena ada alergi, jadi dia bolak-balik terus ke rumah sakit. Seminggu dirawat, 2 minggu di rumah, nanti dirawat lagi 15 hari, nanti 3 minggu lagi di rumah, atau sebulan baru di rumah sembuh. Nanti setelah itu dirawat lagi 2 minggu, kayak bolak-balik terus seperti itu. Dan setelah itu kalau dia sehat, saya nggak berani mau ke dokter ortopedi juga, nggak berani walaupun dia dalam keadaan sehat. Jadi saya diam dulu di rumah, terus aja saya message itu. Setelah 2 kali di ronsen itu hasilnya ada perkembangan, ada berkurang sedikit. Nah, dari situ karena ada COVID, jadi saya nggak berani lagi ke rumah sakit kecuali kalau dia sakit. Karena pas masa COVID juga dia pernah juga kena COVID juga, kami sekeluarga. Terus pernah juga dirawat juga, beberapa kali dirawat. Jadi belum sempat ke dokter ortopedi lagi.
Nah setelah COVID nggak ada, dia masih sering tuh bolak-balik ke rumah sakit dirawat. Terus saya minta ronsen lagi ke dokternya, balik lagi ke ortopedi. Saya minta ronsen lagi. Di ronsen lagi ternyata derajatnya bertambah. Waktu itu derajatnya 45 kalau nggak salah. Derajatnya bertambah. Nah dari dokter ortopedi dirujuklah ke rumah sakit umum daerah di sini, ke dokter ortopedi juga, ke dokter ortopedi khusus tulang belakang anak. Nah dari rumah sakit umum daerah ini sama dokternya disarankan untuk operasi. Asalnya saya tanya ke dokternya, dok kalau operasinya itu kayak gimana, 1 kali cukup atau gimana? Kata dokternya, karena anak ini masih kecil, masih dalam masa pertumbuhan, jadi operasinya tidak cukup hanya 1 kali, tapi setiap 6 bulan sekali harus operasi. Karena anak kan makin tinggi, jadi setiap makin tinggi dia harus alatnya kan harus diganti sama yang lebih panjang lagi. Jadi setiap 6 bulan sekali kata dokternya harus diganti alat. Oh, kalau gitu gimana ya dok? Saya kan ragu-ragu gitu ya, belum siap, nggak tega gitu kalau anak sekecil itu harus operasi setiap 6 bulan, sedangkan kita aja yang operasi bekas sesar itu beberapa bulan itu masih terasa gitu sakitnya. Apalagi ini skoliosis kan operasi besar ya, dari punggung itu semua dari atas ke sini sampai bawah itu kan harus dibuka, harus dibedah, si tulang-tulang itu kan harus dipasang-pasang gitu di bor ya apa. Jadi saya nggak tega, jadi saya memilih mundur dulu, saya cari alternatif lain. Udah gitu balik lagi saya ke ortopedi, ke rumah sakit yang kedua, yang ke rumah sakit yang ketiga. Tadi kan yang kedua yang menyarankan operasi. Nah setelah itu karena saya nggak tega gitu, belum luas, anak saya harus operasi setiap 6 bulan sekali, dan itu katanya operasinya berlangsung sampai dia berhenti masa pertumbuhan. Masa pertumbuhan itu kan sampai umur 17 mungkin 18, harus berapa kali operasi dari umur 4 tahun waktu saya ke rumah sakit yang itu, ke rumah sakit umum daerah itu. Harus berapa kali saya tidak bisa bayangkan. Terus saya juga nggak tega gitu. Jadi saya mundur dari rumah sakit yang itu, saya beralih ke rumah sakit swasta. Nah dari rumah sakit swasta ini, dari dokter rehab mediknya menyarankan untuk terapi. Kata dokternya, Bu ini karena anaknya masih kecil, jadi kalau ibarat masih lentur lah kayak gitu. Jadi disarankan untuk terapi, tapi sebetulnya juga dokter juga nanti aja katanya kalau misalkan udah agak besar, kata dokter yang di rumah sakit ketiga ini, nanti kalau udah agak besar kita pasang alat bantu kayak brace gitu, kayak rompi gitu, kayak yang sekarang dipakai. Tapi nanti usianya udah agak besar, katanya sekarang terapi aja dulu. Nah setelah itu saya terapi lah dia seminggu 2 kali karena saran dari dokter. Di rumah sakit itu juga terapinya seminggu 2 kali sampai kurang lebih setahun mungkin terapi iya kurang lebih 1 tahun lah, 1 tahunan kurang terapi. Ternyata karena di terapi, kalau setelah terapi itu kelihatan ya dia ada hasilnya, tapi nanti setelah ini balik lagi ke bentuk semula karena mungkin nggak ada penyangganya. Jadi kayak terapi itu kayak nggak ada hasilnya karena mungkin belum ada penahan gitu. Oke, jadi mama lagi ngobrol karena belum ada penyangga atau penahan, jadi si hasil terapi itu nggak kelihatan. Setelah beberapa kali terapi, ternyata pas di ronsen itu nggak ada perubahan sama sekali. Nah dari situ saya
kok kenapa ya, kok ini nggak ada perubahan sama sekali, apa karena belum ada yang menahan gitu kayak sekarang kayak gini. Jadi saya balik lagi ke rumah sakit yang pertama, saya minta saran lagi ke dokter ortopedi, saya ceritakan semuanya, yang di rumah sakit yang kedua, yang di rumah sakit yang ketiga tadi kayak gimana. Terus sama dokter ortopedinya dirujukkan lagi ke rumah sakit swasta yang berbeda. Nah dari situ saya ketemu dokter ortopedi, pas dilihat di ronsen lagi, di ronsen lagi, di CT scan lagi seperti biasa. Jadi menurut dokter ini memang harusnya operasi Bu, tapi karena anaknya masih terlalu kecil, jadi belum bisa dilakukan operasi sekarang. Jadi harus menunggu dia sampai umur 10 tahun minimal. Jadi dokternya menyarankan untuk memakai brace. Kita bikin ini aja, katanya pakai alat bantu, pakai brace. Jadi kayak semacam rompi untuk menahan si tulang itu biar tidak menambah kemiringan gitu. Ya, dari situ, dari dokter itu saya direkomendasikan ke tempat pembuatan alat-alat khusus kesehatan yang ada di kota Bandung di sini. Nah, jadi saya langsung ke sana, langsung diukur-ukur. Diukur itu kayak yang kayak seperti yang di GIP itu. Ada pernah saya share juga di YouTube, di video awal-awal video di YouTube ini ada kalau mau lihat. Nah dari situ langsung dibikinkan alat bantu, brace namanya. Nah itu brace juga ada macam-macam, ada 3 macam katanya. Saya lupa lagi macam-macamnya. Cuman karena itu juga tergantung kemampuan kita. Kalau kayak brace kayak gitu kan tidak di cover sama BPJS ya. Kalau berobat kita konsultasi ke dokter ke apa kan kita di cover BPJS. Tapi kalau bikin brace itu alat bantu atau alat kesehatan yang lain itu tidak di cover BPJS, jadi kita harus beli sendiri alatnya. Nah kemarin itu si tempat pembuat alat kesehatan itu ada 3 macam brace atau tiga tingkatan gitu. Ada tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga. Nah yang paling bagus itu yang tingkat ketiga, harganya juga lebih mahal. Ada yang tingkat pertama lumayan juga bagus, cuman harganya ya nggak semahal yang tingkat ketiga. Nah Arkan ini saya pakai yang tengah-tengah, yang ini. Yaitu kalau yang tengah-tengah itu dicetak dulu, dia si badannya itu dicetak pakai apa ya, kayak semacam kertas atau tisu, dililitkan dulu, habis itu dipakai cairan apa, jadi dia mengeras, cetak gitu, kayak dicetak aja kayak gimana. Nah setelah kering, nah itu yang dibikin cetakan untuk brace sekarang. Dan sekarang Arkan itu udah 5 bulan pakai brace. Tapi pas bulan ketiga kita sempat ronsen juga, hasilnya belum ada perubahan sama sekali. Derajatnya waktu itu kan terakhir sebelum bikin brace itu derajatnya 75. Nah pas bulan ketiga juga kita ronsen, derajatnya masih sama, tapi saya bersyukur karena derajatnya itu tidak bertambah gitu. Jadi masih tetap di situ walaupun tidak berkurang, tapi dia tidak bertambah. Jadi si brace ini sangat membantu sekali untuk tidak menambah kemiringan bagi pasien atau penderita skoliosis. Jadi untuk para pengidap skoliosis lebih baik kalau dokter misalkan menyarankan untuk pakai brace, pakailah brace supaya tidak menambah kemiringan. Tapi kalau misalkan skoliosisnya masih ringan, itu masih bisa cepat untuk kembali normal gitu atau pulih gitu. Tapi karena Arkan ini derajatnya udah sangat besar, terus dia tipe skoliosisnya itu tipe apa ya, saya lupa
lupa lagi. Jadi menurut dokter rehab medik, jadi dia tipe skoliosisnya itu yang sangat cepat sekali untuk bertambah kemiringan. Itu menurut dokter rehab medik. Jadi sebetulnya Arkan itu terkena skoliosis itu ada dua pendapat dokter, ada dua diagnosa dokter. Dokter yang pertama, ada tiga diagnosa dokter. Dokter yang pertama berpendapat Arkan ini skoliosis karena kebiasaan, karena dia suka miring. Kalau duduk dia miring kayak gini atau kayak gini. Terus kalau tidur dia juga sukanya miring, itu karena kebiasaan katanya. Terus dokter yang di rumah sakit kedua katanya skoliosisnya itu karena genetik gitu. Jadi bawaan dari lahir katanya dia udah skoliosis. Tapi karena kalau dibilang genetik mungkin kayaknya kurang pas, karena Arkan ini kan dari usia 4 bulan keluar masuk ke rumah sakit, terus sering juga di ronsen. Nah kemarin saya lihat hasil ronsenannya dari pertama dia di ronsen sampai ke berapa puluh kali dia di ronsen. Jadi pas sampai umur 1 tahun itu dia belum ada Arkan. Jadi pas sampai umur 1 tahun dia belum ada skoliosis, belum ada kelihatan si tulang belakangnya bengkok. Nah pas usia dia mau umur 2 tahun, sekitar umur 18 bulan, saya lihat lagi ronsenannya, walaupun itu bukan ronsenan untuk ortopedi ya, ronsen paru-paru kayak gitu, dia kan punya infeksi. Itu sudah kelihatan di usia 18 bulan, udah kelihatan ada pembengkokan sedikit sekali. Nah dari situ mungkin. Tapi kalau menurut dokter spesialis anak, jadi skoliosisnya itu disebabkan karena dia banyak sekali mengkonsumsi obat-obatan. Karena dia kan dari umur 4 bulan sering sekali sakit, sering sekali dirawat, sering sekali diinfus pokoknya macam-macam. Jadi dia karena kebanyakan obat lah kayak gitu. Jadi efek samping dari obat-obatan itu jadi kayaknya bikin tulangnya itu kayak gimana ya, kurang kuat atau gimana kata menurut dokter spesialis anak. Jadi dokter juga katanya jadi serba salah. Jadi terus-terusan dikasih obat. Kalau nggak dikasih obat gimana, nanti takutnya tidak tertolong. Kalau dikasih obat terus juga nanti pasti ada efek sampingnya. Pernah juga dokter anak bilang begitu dulu. Nah mungkin sini dek, ini sayang. Nah untuk pakai brace-nya sendiri, alhamdulillah ya Arkan nggak ada keluhan apapun, dia nyaman-nyaman aja. Cuman pas hari pertama sampai kedua dia nggak bisa mau jalan dia nggak bisa, mau duduk dia nggak bisa. Dia selalu minta tolong, mama aku mau bangun. Kalau udah bangun, kalau mau tidur, mama aku mau tidur. Jadi harus kita angkat, harus kita dudukin. Kalau mau kemana-mana harus kita gendong. Jadi dia belum terbiasa. Tapi pas setelah 1 minggu pakai, dia udah biasa, bisa main-main, bisa duduk sendiri, bangun sendiri, tidur sendiri, bisa semuanya sendiri. Cuman dia belum berani kayak duduk di lantai gitu, dia belum bisa. Terus kayak lari dia belum bisa, naik turun kursi atau ranjang dia belum berani waktu umur sendiri. Tapi setelah 1 bulan pakai, dia bebas, gimana aja dia bisa, lari, loncat. Jadi nggak ada kendala sekali. Terus nggak ada perasaan sakit atau gimana, atau sesak atau gimana pakai brace, nggak ada. Jadi untuk siapa saja yang punya atau mengidap skoliosis, kalau misalkan dokter menyarankan untuk pakai brace, tidak apa-apa, pakai saja. Itu tidak mengganggu kegiatan kita sehari-hari. Kalau dia juga sekolah, dia tetap pakai brace. Cuman mungkin agak kesulitan kalau di sekolah tuh, kalau dia belajar sholat, misalkan di sekolah kan suka ada sholat ya, dia sholat, dia harus
apa namanya, sujud gitu, kayak sujud gitu kan, dia agak susah karena brace ini kan sampai ke perut bagian bawah, sampai ke pangkal paha, belakang juga sampai belakang sekali, sampai bawah juga, sampai pantat gitu di belakang. Cuman itu aja. Tapi untuk kegiatan-kegiatan lain atau aktivitas yang lain dia nggak terganggu. Dan brace ini dipakainya selama 24 jam nonstop, kecuali dia mandi baru dibuka. Main kemana, sekolah, lari-lari, loncat-loncat, naik-naik kursi, naik kasur, dia semuanya dipakai. Dadah. Dadah. Sampai di sini dulu video kali ini. Lain kali saya juga mau bahas Arkan yang punya rinitis alergi, dan juga ada batu ginjal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Dadah gimana? Dadah. Dadah.